Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau mengatur segala gerak langkah kehidupan dunia ini. Semoga kami boleh memahami dalam pikiran dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tanpa batas, yang selalu memurnikan kehidupan kami, agar kami semakin layak dan pantas menjadi putri-putramu. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca bacaan yang pertama dari Surat Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang baru saja kita baca surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, akan kita hubungkan dengan Injil yang hari ini diwartakan kepada kita, yaitu dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung." Dan yang mengejutkan, Yesus bersabda, "Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan.
Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Apa hubungannya dengan bacaan yang pertama kalau kita mau menghubungkannya dengan surat Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai 21. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus tidak lain adalah Sang Raja Damai. Maka tadi saya katakan sungguh mengejutkan bahwa Injil yang kita baca justru menyampaikan aku datang bukan untuk membawa damai tetapi pertentangan. Tidak mudah memahami sabda Yesus yang baru saja kita baca ini. Jika Yesus adalah Raja Damai, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 9 ayat 6. Lalu Yesus memberikan karunia damai sejahtera kepada para rasulnya sesudah kebangkitannya. Tetapi mengapa Injil menyatakan sabda Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai tetapi pertentangan? Apa maksudnya? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita dapat menyelaraskan hal ini dengan pesannya, pesan Yesus tentang kasih, persekutuan, kerahiman, kehidupan kekal, kerukunan, persatuan, persaudaraan dalam perjalanan menuju keselamatan? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum berbicara tentang pertentangan dalam keluarga, bahkan antar keluarga, bapak dan anak-anak dan bapak, ibu dan anak, anak dan ibu, mertua dan menantu dan sebaliknya, Yesus sendiri bersabda dan memberitahukan bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan Yesus juga haus rindu menerima baptisan itu. Apa yang dimaksudkan? Apa itu api? Apa itu baptisan yang dimaksudkan Yesus dalam Injil pada hari ini? Api yang dibawa oleh Yesus dan dilemparkan ke bumi tidak lain adalah api Roh Kudus, api yang menjadi sumber dari cinta kasih, perdamaian, pengampunan, kemurnian, dan dari situlah kemudian akan kita alami yang disebut keselamatan. Api tidak lain merupakan gambaran kasih Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Dan api itu akan memurnikan, akan memisahkan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berdosa, mana yang dikuduskan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, api yang dilemparkan oleh Yesus adalah gambaran tentang penghakiman di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Dan untuk itu, Yesus membawa kita ke dalam api kasih Allah agar orang-orang yang berdosa bertobat, yang berada di jalan yang sesat kembali ke jalan yang benar, dan kemudian hidup itu dimurnikan, disucikan oleh api Roh Kudus itu. Kita bisa menghubungkan di sini. Beberapa waktu yang lalu Yesus bersabda, orang yang melawan Roh Kudus tidak akan diampuni.
bagaimana akan mendapat pengampunan? Masuk dalam kerendahan hati dan ruang pertobatan pun tidak mau hidupnya dipenuhi dengan ketidaktaatan, dengan pemberontakan, dengan protes-protes yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Inilah yang membuat orang kemudian hidup tanpa pengampunan, sebagaimana ditawarkan oleh Yesus melalui api cinta kasih itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus bicara tentang baptisan, hal itu menunjuk pada penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Yesus, tetapi semua itu menjadi jalan untuk keselamatan. Jalan salib yang menjadi jalan penderitaan membawa kita menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Maka baptisan yang dibicarakan di sini tidak lain adalah tentang penderitaan Kristus untuk memurnikan dan menyelamatkan kita. Dan Yesus akan melakukan dengan mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Melepaskan kesengsaraan yang dilakukan oleh Yesus melalui peristiwa salib, itulah jalan pemurnian. Maka untuk memahami pertentangan yang disampaikan oleh Yesus, kita perlu ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Mika bab 7 ayat 6. Nabi Mika menubuatkan masa kesengsaraan yang ditandai dengan masa pertentangan, bahkan perpecahan di dalam keluarga sebelum datangnya kerajaan dan keselamatan menuju keluaran baru, menuju tanah terjanji. Itu digenapi oleh Yesus. Yesus membawa kita keluar menuju tanah terjanji. Tanah terjanji bukan lagi tempat di dunia ini, melainkan tanah air surgawi. Dan karena itu dibutuhkan yang namanya iman. Iman akan Kristus yang di dalam bacaan pertama diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Efesus. Seperti Yesus yang berbicara tentang misteri yang begitu mendalam, jalan pemurnian itu, Santo Paulus juga berbicara tentang misteri yang sangat mendalam melalui doa-doanya yang ditujukan kepada umat di Efesus. Dikatakan Santo Paulus bersujud di hadapan Allah Bapa dalam doanya dan menyampaikan 5 permohonan bagi umat di Efesus, juga bagi kita para pembacanya sekarang ini. Apa kelima isi doa itu? Yang pertama, Santo Paulus meminta agar kita dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus, api cinta kasih yang bersumber dari Allah. Yang kedua, ia meminta agar Yesus tinggal di dalam hati umat di Efesus dan juga di dalam hati kita. Disinilah Yesus ingin hadir, berkuasa, memurnikan dan menyucikan hidup kita. Maka sebagai orang Kristen, kita hidup di dalam Kristus apapun gereja kita. Gereja yang benar dipersatukan dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik, menerima baptisan yang sama yang mendatangkan keselamatan. Dan gereja Katolik dengan sangat terbuka dan rendah hati mengakui baptisan dalam gereja-gereja lain, sejauh baptisan itu menggunakan air sebagai materia dan dengan forma rumusan aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptisan itu sah.
Maka kalau ada saudara-saudara kita dari gereja-gereja Kristen lain non-Katolik mau bergabung dengan gereja Katolik, memang harus mengikuti pelajaran agama dulu yang namanya masa katekumenat, mengalami katekese, tetapi tidak perlu dibaptis lagi. Kita mengakui satu pembaptisan. Dan itu berbeda dengan sahabat-sahabat kita. Kalau ada orang Katolik mau bergabung dengan gereja tertentu, mereka akan dibaptis kembali, dibaptis ulang oleh gereja itu. Gereja Katolik tidak, karena hanya ada satu pembaptisan, dan itu pembaptisan yang sah. Yang ketiga, Santo Paulus meminta agar kita dapat mengerti. Ini mungkin merujuk pada rencana keselamatan Allah yang penuh kasih dan hikmat salib yang selama ini selalu diwartakan oleh Santo Paulus. Dan yang keempat, Santo Paulus ingin para pembacanya, termasuk kita, mengetahui kasih Kristus. Setiap hari kita harus mengalami kasih Kristus yang penuh kerahiman. Dan yang kelima, Santo Paulus menghendaki agar jemaat di Efesus dan kita semua yang membaca dan mengimani Kristus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Hal ini merangkum permohonan lainnya melalui kasih karunia Tritunggal Maha Kudus berdiam di dalam diri kita, dan kita berbagi hikmat bersama Sang Putra dan kasih Roh Kudus yang memurnikan dan menyucikan kehidupan kita. Melalui kasih karunia, kita dianugerahi hikmat untuk melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kita manusia, tetapi dari sudut pandang Allah sendiri yang tak terbatas kasihnya ditujukan kepada semua orang. Dengan demikian kita pun dimampukan untuk bersembah sujud, berbakti, mengasihi Allah, dan dengan demikian juga mengasihi sesama kita, bahkan seluruh isi alam semesta ini. Saat kita melakukan perjalanan padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu tanah air surgawi, kita harus taat tunduk pada Kristus, dan api Roh Kudus ditopang dengan perjamuan kudusnya, yakni sakramen Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan kita. Inilah yang secara setia dengan penuh syukur dalam kerendahan hati kita terima, kita hidupi, kita hayati di dalam Gereja Katolik Roma. Semoga kita semua dianugerahi keterbukaan untuk menerima api Roh Kudus yang meskipun akan mendatangkan pertentangan-pertentangan, tetapi pertentangan-pertentangan itu semakin memurnikan hidup kita untuk dengan rendah hati dan setia berbakti kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.